Baik, Romo, Bruder, Suster, Ibu dan Bapak. Shalom, selamat sore. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Iya, Selamat datang. sore. Selamat berjumpa kembali. Selamat bergabung kembali di kampus virtual Diklat Wakil Kepala Sekolah atau Diklat Instruktur Sekolah, Program Organisasi Penggerak Konsorsium Ismoyo. Dan ini merupakan hari kelima kita mengikuti Diklat. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dani. Nama panjangnya Daniel Murdani, tapi bisa dipanggil Pak Dani atau Mr. Dani biasanya, karena saya mengajar bahasa Inggris kebetulan di unit sekolah SMP Kabupaten Luhur Dominico Savio, Kota Semarang. Dan untuk mengawali diklat kita hari ini, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu sebagai ungkapan syukur bahwa kita semua bisa berkumpul kembali dalam diklat virtual ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon bantuan kepada Bapak Marulam Nainggolan untuk memimpin doa pembukaan sore hari ini. Dipersilahkan, Pak. Terima kasih, Mas Dani. Suster, Bruder, Bapak, Ibu, mari kita awali pertemuan kita sore ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, terima kasih atas rahmat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan untuk belajar bersama dengan narasumber kami di hari yang lalu sampai pada kesempatan ini juga. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan diklat ini. Kami mohon kepadamu, hadirlah bersama kami, berjalanlah bersama kami, dampingilah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati pikiran kami masing-masing, terutama kepada Bapak narasumber kami, agar kesempatan ini sungguh-sungguh dapat kami gunakan sebagai kesempatan untuk memahami dan mengembangkan diri kami sebagai pendidik di tempat kami masing-masing. Sehingga tujuan dari diklat ini dapat tercapai, yaitu menjadi guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, demi kebaikan anak-anak didik kami, demi perkembangan mereka, dan demi nusa dan bangsa serta gereja. Ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Marulan Nainggolan yang telah memimpin doa. Dan untuk selanjutnya, Bruder, Suster, Ibu, Bapak, kita akan menyanyikan dalam hati lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud rasa nasionalisme kita.
Terima kasih. Dan Bruder, Suster, Ibu, Bapak, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat, dan situasi penyebaran saudara kita virus corona juga segera menghilang dari muka bumi ini, terutama dari Indonesia. Dan Bruder, Suster, Ibu, Bapak, sebelum kita memasuki sesi yang pertama ini di hari yang kelima, karena kita hanya ada satu sesi, saya ingin mengingatkan kembali tentang presensi. Jika Bapak, Ibu, Bruder, Suster semua belum mengisi presensi, silahkan mengisi presensi. Link sudah diberikan di kolom chat di Zoom ini. Teman dari implementasi program mungkin bisa mengirim ulang supaya peserta bisa mengisi. Dan untuk selanjutnya, sebagai penyemangat, saya akan berbagi sebuah kisah yang mungkin Bruder, Suster, Ibu, Bapak juga sudah pernah mendengar, tapi paling tidak ini akan mengingatkan kita, yaitu kisah tentang seorang penebang pohon. Jadi ceritanya dahulu kala, suatu ketika ada seorang yang berprofesi sebagai penebang pohon, yang masih muda, masih gagah, bangga akan dirinya, masih sangat kuat, perkasa, yang dalam satu hari bisa menebang banyak sekali pohon. Bisa lebih dari 50 pohon ditebang. Maka suatu ketika dia melamar pekerjaan kepada seorang bos, seorang majikan untuk bekerja sebagai penebang pohon itu. Dan si bos melihat track record-nya juga bagus, masih baru, lulus, ya, baru ada diklat penebang pohon, diklat penebang pohon, kemudian diberikan pekerjaan untuk membabat sebuah hutan. Hari yang pertama, dia menggunakan sebuah kapak, dia berhasil menumbangkan 50 pohon. Begitu selesai, sore hari, menghadap si bos, majikan, laporkan, bos, saya bisa menumbangkan 50 pohon hari ini. Bos dengan senang hati memuji pekerjaannya. Bagus, bagus sekali. 50 pohon, luar biasa. Tidak ada pekerja yang lain yang mampu seperti kamu. Dengan semangat penuh, hari kedua dia mengulangi lagi pekerjaannya. Menebang pohon lagi, kemudian tetapi yang tidak dia sadari adalah ternyata pohon yang ditebang berkurang, hanya 49. Kemudian laporan ke bos hanya 49. Bos masih tetap senang, mungkin agak capek gitu ya. Kemudian hari berikutnya diulangi lagi, ritme itu semakin berkurang, 48, 47, dan seterusnya. Sampai hari kesekian, si bos, si majikan juga berefleksi, meminta si penebang pohon ini juga berefleksi. Kenapa? Kok kamu menebang pohonnya semakin ke belakang, semakin sedikit ya? Apa yang salah? Kemudian mereka berdua berpikir sejenak dan si majikan menemukan jawabannya. Kemungkinan jawaban, dia bertanya, kampakmu ada berapa yang kamu pakai? Si penebang pohon jawab, 1, hanya 1. Kemudian majikan tanya lagi, sejak hari pertama sampai sekarang, kampakmu itu pernah kamu asah nggak? Enggak, karena saya terlalu bersemangat. Saya ingin mencapai target saya. Saya ingin menebang pohon sebanyak-banyaknya. Maka si majikan mengatakan, itu permasalahannya. Kamu terlalu fokus dengan ritme, kamu mengejar target, tapi kamu lupa mengasah kampakmu yang menjadi senjata, yang menjadi alatmu untuk menebang pohon itu. Itu permasalahannya. Sekarang, asahlah kampakmu dan kembali bekerja, kamu akan menebang lebih dari 50 pohon lagi. Bruder, Suster, Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku sekalian, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa mungkin kita juga sibuk dengan rutinitas kita. Kita terlalu puas dengan pencapaian kita sejak awal sudah bagus, tapi ternyata semakin ke belakang, ke sini, kita nggak menyadari bahwa ada sesuatu yang mulai tumpul dalam diri kita. Dan program organisasi penggerak ini adalah salah satu program yang membantu kita mentransformasi diri kita, yang membantu kita mengasah kembali sesuatu dalam diri kita yang mungkin sudah mulai tumpul. Dan dengan sangat bersyukur, tentu saja kita bersyukur, hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Hongki, yang akan menjadi alat pengasah kita pada siang hari ini.
dan beliau akan membawakan sebuah materi tentang soal-soal PISA dan juga KKN. Maka tidak berlama-lama lagi, kita sambut, mari kita belajar bersama, berdinamika bersama Pak Hongki untuk mempertajam diri kita. Kepada Pak Hongki, kami persilakan. Terima kasih Pak Dhani. Selamat siang, Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kisah yang diutarakan Pak Dhani begitu menarik, begitu ya, dan penting saya rasa. Jadi mengingatkan kita pentingnya mengasah apa yang kita miliki dari waktu ke waktu, gitu ya. Termasuk saya berjumpa dengan Bapak Ibu, saya juga belajar sesuatu. Dan perjumpaan ini tentu akan lebih bermakna kalau kita mengasah satu sama lain, begitu ya. Jadi saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Tentu apa yang Bapak Ibu pelajari dengan apa yang saya pelajari akan berbeda, begitu ya. Tetapi sungguh itu bermakna bagi perkembangan dan perjalanan hidup kita selanjutnya, gitu ya Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu sampai tadi pagi sudah mencoba gitu ya membuat satu masalah tentunya yang kami harapkan di level C4 dan C5 sesuai bidang studi Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Kemudian Bapak Ibu diharapkan juga bisa menjelaskan mengapa itu di soal yang Bapak Ibu buat itu di level C4 dan C5. Kemudian proses penyelesaiannya bagaimana mungkin bisa dijelaskan secara garis besar begitu ya. Nah, untuk 1 jam pertama kita akan melihat sejauh mana Bapak Ibu sudah mencoba membuat, lalu kita beri masukan, beri tanggapan begitu ya. Jadi tanggapan tidak harus dari saya, bisa juga dari Bapak Ibu peserta yang lain yang serumpun sebidang studi gitu ya. Nah, untuk kesempatan pertama, siapa yang bersedia untuk memaparkan hasil kerjanya begitu, silahkan. Bisa Saya respon. Pak Hongki. Ya, silakan dengan Bu Eli, silakan Bu Ya, Eli. saya coba share screen ya Pak. Ya, silakan Bu Eli. Saya berikan akses dulu Bu sebentar. Oh iya. Silakan Ibu. Sudah. Saya coba ya Pak. Ya, silakan Ibu. Sudah ya. Sudah muncul. Oh, ya. Sudah terlihat Pak, sudah tampak. Sudah. Bapak Ibu. Kelihatan. Maaf, sudah terlihat. Sudah. Tetapi masih dalam folder, belum terbuka, masih di folder. Gimana? Masih di folder Ibu, belum terbuka. Oh, masih di folder. Masih di filenya belum terbuka. Filenya belum terbuka. Oh ya, bentar. Ini masih dalam Go nih, belum dibuka. Ya, bentar. Masih folder ya, Kak? Bentar, saya coba lagi. Saya coba lagi, Pak. Apakah sudah tampak, Pak? Masih proses, Ibu. Iya, masih dalam bentuk folder itu, Bu. Kenapa nggak bisa ya? Dibuka dulu filenya, Bu. Setelah terbuka baru Bu screen. Oh iya ya, oke. File open share Oh, iya. screen, Bu. Saya buka dulu ya. Ya, Ibu. Ya, diklik open share screen, Bu. Oh, salah. Sorry. Oh. Ini dia. Maaf, sebentar. Surat pernyataan. Surat pernyataan maaf. Pengunduran diri yang terbuka. Ya, sebentar, deh. Susah sekali.
Bentar, saya coba dulu. Contoh bukan surat utang. Soal HOTS ini Ya, sudah bisa Bapak? sudah Ibu. Oh iya. Persennya aja diperbesar Ibu. Persentasenya diperbesar ya. Ya, Ini ya. Baik, silakan sudah Ibu. kelihatan ya. Oke, Sudah, Ibu. terima kasih Pak Hongki dan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mempresentasikan sedikit, mungkin nanti ada masukan, saya mohon masukannya dari Bapak dan Ibu, terutama Pak Hongki, untuk apa yang nanti akan saya presentasikan. Saya memilih materi pewarisan sifat untuk persilangan di hibrid pada materi kelas 9 semester ganjil. Kompetensi pengetahuannya adalah menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Kemudian kompetensi keterampilannya 4.3 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan. Nah, di sini ada 4 IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang akan saya berikan kepada anak-anak. Yang pertama adalah bagaimana siswa menjelaskan cara persilangan sifat antara dua individu dengan dua sifat beda, kemudian menjelaskan manfaat pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, menerapkan konsep pewarisan sifat untuk pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Dan yang keempat adalah menganalisis contoh persilangan dengan dua sifat beda. Saya ambil IPK-nya yang 3310 dan 339. Contoh atau permasalahan yang ada, saya berikan sebuah soal, satu butir soal untuk siswa saya, tetapi ini sebetulnya bisa dalam penerapan ketika seseorang atau petani, misalnya saya beri contoh Pak Edi namanya, seorang petani, mungkin ini dalam rangka beliau ini mau membuat atau menginginkan hasil panen dari tanaman mangga, sehingga Pak Edi ini melakukan persilangan antara buah mangga kecil tapi berbuah manis dengan mangga yang besar tapi berbuah asam. Harapannya bahwa Pak Edi itu nanti akan panen dengan tentu saja buah yang besar, buah mangga yang besar, tapi juga berbuah manis, karena ini akan memberikan keunggulan dari tanaman yang dipersilangkan. Nah, karena di sini adalah tentang pewarisan sifat, maka saya bertanya kepada siswa saya, bagaimana mereka bisa melihat permasalahan ini di dalam pengalaman atau mungkin pengalaman-pengalaman yang penerapan ilmu atau berdasarkan konsep pewarisan sifat, seperti petani Pak Edi tadi. Pak Edi ini mengalami permasalahan seperti ini. Nanti siswa akan berpikir bagaimana rasio fenotip untuk keturunan kedua dari persilangan tersebut. Ada dua pertanyaan di sini. Yang kedua adalah berapa persentase tanaman yang manis, yang ukurannya besar atau homozigot pada keturunan kedua. Nah, di sini pembahasannya adalah bahwa saya melakukan pendekatan saintifik dengan model problem-based learning. Bahwa di sini peserta didik harus mengetahui terlebih dahulu konsep tentang persilangan di hibrid. Jadi ada modal awal bagaimana mereka, siswa saya ini bisa dengan konsepnya tadi, kemudian dikembangkan dengan cara berpikir kritis, kemudian menganalisis, mengevaluasi, sehingga ada 4, seperti yang kemarin kita bicarakan, ada 4 pengetahuan, fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif yang akhirnya mereka lalui satu persatu. Karena konsep-konsep ini otomatis mereka harus paham dulu dari C1, C2, kemudian naik C3, kemudian di sini saya mengharapkan bahwa ada level yang lebih ke atas, yaitu C4 dan C5. Konsep-konsep seperti hukum Mendel 1 dan 2 tentu saja mereka harus paham dulu secara materi konsep. Kemudian secara prosedur di sini siswa melakukan
penerapan pewarisan sifat melalui Pak Edi tadi dengan membuat semacam simulasi melalui diagram papan catur atau disebut diagram Punnett dengan persilangan dihibrid antara dua sifat beda. Nah, di sini juga anak dimodali dengan pengetahuan tentang simbol-simbol. Misalnya P1 itu parental 1, kemudian gamet 1, F1 keturunan pertama, F2 keturunan kedua. Kemudian nanti naik ke materi metakognitif bahwa siswa dapat menerapkan pewarisan sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata petani itu ketika dia mau membuat atau mendapatkan panen yang unggul harus paham dengan pewarisan sifat, harus paham dengan sifat-sifat tanaman yang akan ditanam atau yang akan disilangkan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Secara konsep, siswa dapat menuliskan diagram Punnett atau dengan teknik papan catur. Nah, di sini siswa diperkenalkan dengan yang namanya kode gen. Kode gen di sini adalah menunjukkan bahwa ketika siswa melakukan kode gen, menulis kode gen, tidak harus menulis panjang, misalnya mangga kecil berbuah manis, tetapi di sini ada kode gennya, M besar, B kecil mewakili mangga kecil berbuah manis, dengan mangga besar berbuah asam, M kecil, B besar. Kemudian dipersilangkan dengan menggunakan diagram Punnett. Diagram Punnett ini adalah salah satu cara atau teknik dalam persilangan dihibrid. Nah, di sini anak-anak sudah semestinya paham dengan cara membuat diagram Punnett ini supaya nanti hasil perkawinan tadi atau persilangan dihibrid tadi dituliskan dalam papan Punnett semacam ini. Ini sangat membantu. Jadi tidak merumitkan atau tidak membuat mereka sulit untuk melakukan persilangan tadi. Nah, sehingga harapannya adalah nanti siswa akan bisa menjawab berdasarkan hasil dari diagram ini. Gen-gen diletakkan di kotak-kotak seperti ini, kemudian disilang-silangkan, kemudian nanti gen yang paling kuat, yang besar itu menang. Sedangkan itu namanya dominan, sedangkan yang resesif, yang kecil itu akan kalah. Sehingga nanti akan tampak sifat unggul dari buah mangga tadi, yang besar berbuah manis atau yang kecil berasa masam. Nah, di sini ada beberapa yang bisa mereka temukan atau mereka simpulkan dari analisis ini. Jadi mereka menganalisis, saya bisa memberikan kesimpulan bahwa di sini siswa saya sudah mampu pada level C4. Karena di sini menganalisis, mereka juga membuat diagram, menganalisis baru kemudian mereka menyimpulkan. Dari kesimpulan itu ternyata keturunan F2 hasil dari persilangan tersebut terdapat angka 9:3:1 untuk masing-masing fenotipnya. Kemudian yang B, pertanyaan yang kedua adalah tentang berapa persentase tanaman manis. Nah, di sini juga anak-anak bisa memprediksikan berapa ketika mereka mau menjadi petani, misalnya mereka beranggapan bayangannya mereka jadi Pak Edi, jadi petani itu. Saya akan menyilangkan buah mangga kecil berbuah manis dengan mangga buah besar, tapi rasanya asam. Nah, mereka bisa memprediksi, berarti nanti kalau saya menyilangkan ini, persentase saya mendapatkan keuntungan buah mangga itu manis dan besar homozigot pada keturunan kedua adalah sekian persen. Seperti ini Bapak, jadi penjelasannya adalah bahwa soal ini menurut saya sudah termasuk pada level C4 sekaligus C5, karena siswa sudah mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi, kemudian menyusun diagram itu, diagram papan Punnett,
kemudian mengevaluasi, bukan mengevakuasi, maaf, mengevaluasi permasalahan itu sehingga pada akhirnya mereka mengambil sebuah kesimpulan. Dan tentu saja ini didukung dengan konsep-konsep yang sebelumnya mereka sudah dapatkan di materi sebelumnya di level C1 dan C2, menjelaskan, mengidentifikasi, menyebutkan dan sebagainya. Misalnya teori hukum Mendel 1 apa isinya, apa bunyinya, kemudian mengapa Mendel melakukan persilangan antara dua sifat beda, apa hasilnya, seperti itu konsep-konsepnya. Dan ini adalah penerapannya. Demikian Pak Hongki, mungkin dari saya mohon masukannya, dari Bapak dan Ibu juga. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih Bu Elizabeth dari SMP Bangun di Luhur 1 Kalibawang, gitu ya. Baik, Bu Elizabeth. Saya stop dulu ya Pak. Jangan di stop dulu. Ya, baik. Sebelum kita coba menganalisa begitu ya, saya ingin tahu Ibu, sebelum siswa diberikan masalah ini, apa yang sudah mereka pelajari, Ibu? Secara ya, Pak. Ya. Yang mereka pelajari pertama kali adalah apa itu pewarisan sifat. Kemudian yang kedua, pewarisan sifat itu bisa dihasilkan dari apa? Persilangan, ada dua macam, persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Jadi saya mengenalkan dulu tentang istilah-istilah, kemudian saya berikan contoh-contoh dari yang sudah ada. Misalnya dari Mendel. Ini kan hukum Mendel pertama itu memang yang mendasari adanya persilangan dihibrid dan monohibrid. Konsep-konsep pertama itu saya berikan. Ya. Baik. Monohibrid itu kalau di mono itu kan satu berarti. Satu itu berarti satu sifat. Satu sifat, iya. Artinya entah itu manis saja, besar saja, begitu ya. Nah, kalau ini kan berarti termasuk dihibrid begitu ya. Dihibrid, ya. Baik. Nah, pertanyaan saya ke Bu Elizabeth, mungkin nggak misalnya justru masalah ini Ibu pakai untuk memicu siswa mencari tahu tentang apa itu monohibrid, apa itu dihibrid? Bisa, Bapak. Nah, kenapa enggak kenapa tadi kan Ibu menjelaskan, Ibu akan menjelaskan apa itu monohibrid dan apa itu dihibrid begitu ya. Jadi dibalik gitu ya Pak ya. Nah, kenapa enggak dengan memberikan masalah ini lalu siswa diajak berdiskusi begitu ya. Tadi kan ada simbol MM besar, B besar, B besar, M kecil, B kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya mangganya buah besar, lalu rasanya manis, itu kan MM besar, BB kecil begitu ya. Nah, BB besar. Kita bisa tanya ke siswa, paham nggak kamu mengapa ada tulisan MM besar, BB kecil itu untuk menyimbolkan mangga kecil berbuah manis, gitu ya. Nah, dua sifatnya. Betul. Nah, coba menurut kalian mengapa ada dua simbol huruf yang dipakai di sini, yaitu M dan B, gitu ya. Nah, kita bisa diskusi dari situ, Bapak. Diskusi ya, Pak. Nah, lalu bisa minta mereka cari juga. Coba kalian cari dengan adanya simbol M dan B itu mewakili apa, begitu ya. Maka dari diskusi ini kan mereka akan bisa menemukan, oh ternyata ada dua simbol dan 4 huruf yang dipakai, itu ternyata untuk melabelkan dua sifat, gitu ya. Ukurannya besar atau kecil dan rasanya manis atau asam, gitu ya. Nah, maka ini adalah model dihibrid, gitu ya. Nah, barulah kita justifikasi. Jadi setelah mereka menyadari, oh berarti ada dua sifat yang diwakili oleh masing-masing huruf nih. M itu mewakili ukurannya, B itu mewakili rasanya. Nah, lalu diskusi bisa kita lanjutkan, Ibu. Kalian tahu nggak
kenapa yang satu itu ditulis dengan huruf besar, yang satunya itu ditulis dengan huruf kecil. Maksudnya apa yang huruf besar, maksudnya apa yang huruf kecil. Coba cari tahu, diskusikan begitu ya. Nah, besar dan kecil itu kan menunjukkan dominasi, betul ya? Dominasi, ya. Artinya kalau hurufnya besar itu berarti Munculnya dia mendominasi, akan yang unggul begitu ya. Kalau kecil berarti dia akan muncul yang tidak unggul. Nah, jadi di situ. Jadi dari masalah ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana sifat dihibrid, monohibrid, lalu sifat yang unggul itu apa begitu ya. Jadi dari persoalan ini biarlah mereka mencari tahu dulu dari buku-buku referensi begitu ya, supaya mereka tahu apa itu monohibrid, apa itu dihibrid, dan apa itu unggul. Nah, setelah itu baru kita tanyakan lebih lanjut begitu ya. Nah, ini kan ada, nah mungkin bisa ditanyakan juga, mengapa setiap huruf itu ditulis 2 kali? Kok nggak sekali aja gitu ya? Kok nggak M besar, B kecil, tapi harus MM, BB, MM besar, BB kecil begitu ya. Kenapa setiap itu harus dituliskan 2 kali? Menunjukkan apa itu? Nah, diskusi lagi begitu ya, mencari tahu lagi. Nah, itu kan menunjukkan sebenarnya ada 2 kromosom, kalau saya nggak salah begitu ya Bu ya. 2 kromosom dari orang tua begitu kan, di mana kromosom pertama dari induk yang pertama, kromosom yang kedua dari induk yang kedua, lalu menyatu membentuk suatu homozigot begitu ya. Kalau saya nggak salah, kalau salah betul, itu dibetulkan. Nah, lalu kita bisa tanya, kenapa harus dituliskan 2 kali? Kok nggak 1 kali gitu ya, untuk setiap sifat. Nah, maka mereka akan bisa berpikir, oh ini kan masalah pewarisan ya. Pewarisan itu kan berarti berasal dari orang tua begitu ya. Orang tua, bayangan kita kan berarti ada induk pertama dan ada induk kedua, dari jantan dan betina. Nah, untuk tanaman berarti kan ada indukan pertama, ada indukan kedua. Maka setiap itu pasti punya 2 kromosom untuk menentukan entah itu ukuran, entah itu rasa begitu. Nah, dari situ mereka belajar mengapa harus dituliskan 2 kali. Gitu ya, tanpa kita memberitahu begitu ya. Jadi, nah kemudian masuk ke bagaimana sih cara mengetahui keturunannya begitu ya. Ini kan si induknya adalah kecil, tapi rasanya manis, MM besar, BB kecil begitu ya. Lalu kenapa tiba-tiba ketika mencari persilangannya hanya 1 huruf dan 1 huruf yang dipakai, ya kan? Kan Ibu tadi hanya ketika kita mau menyilangkan itu kan hanya menggunakan 1 huruf M dan 1 huruf B begitu kan? Nah, kan bisa jadi pertanyaan lagi. Nah, itu ya, Pak, bisa jadi pertanyaan lagi. Ketika kita menyilangkan, bagaimana cara kita menyilangkan? Bagaimana cara kita memecah simbol ini untuk persilangannya begitu ya. Kita bisa tanyakan, lalu siswa bisa mencari juga begitu ya. Lalu bagaimana cara menyilangkan begitu ya. Nah, menyilangkan itu kan berarti kita memetakan semua kemungkinan gitu kan. Nah, ini bisa dikawinkan dengan materi teori peluang Ibu sebenarnya. Di SMP itu kalau saya nggak salah matematika ada teori peluang, tetapi memang belum sampai. Lebih spesifik sebenarnya di SMA. Di SMA itu teori peluang sudah bicara tentang kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Nah, biar anak coba. Nah, usul saya mungkin jangan dulu dengan kasus dihibrid itu kalau ingin dibangun, tapi dari monohibrid supaya mereka dapat sense bagaimana mengolah kemungkinan-kemungkinannya begitu ya. Dari satu sifat, mungkin yang satu ukuran besar, yang satu ukuran kecil, genetiknya begini. Coba kamu cari kemungkinan-kemungkinan anaknya begitu ya. Nah, dari situ kalau mereka sudah bisa baru beralih ke yang dihibrid begitu ya.
Nah, beri kasus ini. Jadi dari kasus ini mereka bisa menemukan sesuatu tanpa ibu menjelaskan. Nah, inilah sebenarnya proses pembelajaran yang diharapkan ibu. Jadi ibu mengurangi memberikan informasi, karena informasi ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi tersebar di berbagai, tinggal kita merumuskan pertanyaan yang perlu dicari jawabannya oleh siswa. Gitu ya. Nah, termasuk dari buku-buku referensi begitu ya. Nah, ini jadi dari satu permasalahan ini sebenarnya bisa kita bawa gitu ya. Jadi kalau tadi Ibu mengatakan ini soal aplikasi, itu kan kalau aplikasi di C3 atau C4 ya Bu ya. Nah, ini makan bisa di C4, C5 ketika persoalan itu fungsinya berbeda. Bukan untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari, tapi justru untuk membangun apa yang mereka harus pelajari begitu ya. Jadi kan mereka sebelumnya harus belajar monohibrid, dihibrid, lalu faktor dominan begitu ya. Lalu orang tua itu punya dua kromosom dan setiap individu pasti mewarisi kromosom dari orang tua, satu dari ibu, satu dari ayah, atau satu dari jantan, satu dari betina, dan seterusnya. Nah, dengan permasalahan ini banyak hal yang bisa ditanyakan, banyak hal yang bisa digali informasinya, begitu ya. Jadi dibuat saja pertanyaan, masalahnya itu nggak apa-apa, begitu ya. Atau mungkin lebih disederhanakan monohibrid dulu kalau saran saya. Monohibrid dulu ya Pak, ya, supaya mereka jadi, terbangun tadi apa yang harus feeling mereka untuk mencari keturunan. Oh iya. Karena kan kalau monohibrid relatif lebih sedikit, begitu ya. Dan mereka tahu minimal tahu bagaimana cara mencari keturunannya dulu gitu ya. Nah, lalu baru dikembangkan. Nah, sekarang nggak cuma satu nih sifat yang mau dilihat, tapi dua. Nah, itu. Jadi dari persoalan ini bisa dikembangkan sampai ke C4 bahkan C6 Bu. Yaitu mereka bisa menemukan bagaimana cara menurunkan turunan-turunan itu sendiri tanpa ibu ngajari. Itu kan ini artinya dia membangun suatu sistem untuk mencari bagaimana cara mencari keturunan sifat-sifat itu sampai turunan kedua begitu ya. Nah, ini bisa sampai C6 sebenarnya. Jadi kalau C6 itu bisa saja mereka membuat variasi gen gitu ya Pak? Contoh betul Bu, gitu. Betul, oh, betul. Itu sudah termasuk C6 Pak? Iya, sudah. Oh itu. Iya. Jadi, jadi apa yang Ibu katakan tadi, saya coba dibalik posisinya begitu ya. Mereka menemukan sendiri, gitu ya. Jadi soal ini bukan soal aplikasi dari apa yang sudah mereka belajar, tapi justru digunakan untuk membangun konsep. Nah, ketika persoalan ini digunakan untuk membangun konsep yang Ibu jelaskan tadi, itu justru akan di level yang lebih tinggi. Kemarin yang seperti saya katakan ya. Jadi ketika persoalan ini menjadi soal pemicu untuk membangun konsep, itu sebenarnya adalah level-level tinggi gitu. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi selama ini kan kita persepsinya untuk mengerjakan ini anak harus tahu ini, tahu ini, tahu ini, tahu ini gitu ya. Ya sudah kita jelaskan ini. Nah, di dalam pembelajaran abad 21 itu diharapkan bahwa mereka bisa mencari informasi itu sendiri Bapak Ibu ya, membangun itu sendiri. Tinggal kita menanyakan, mengarahkan gitu ya. Mengarahkannya bisa pelan-pelan gitu ya. Jadi mungkin kita tidak memberikan pertanyaan itu sekaligus gitu ya, tapi satu demi satu. Gitu ya. Nah, jadi ini sekaligus memberi masukan Bapak Ibu bagaimana proses kita membelajarkan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih inovatif begitu ya Bapak Ibu. Jadi demikian juga di matematika ya dan mata pelajaran yang lain. Jadi justru apa yang pengetahuan yang kita berikan selama ini, kita berpikir mungkin nggak siswa membangun pengetahuan itu tanpa kita memberitahu. Caranya bagaimana? Memberikan pengalaman dulu, Bapak Ibu. Memberikan pengalaman, fenomena untuk digali lebih jauh gitu ya.
Nah, ketika dia mengamati fenomena, ada sesuatu yang menarik. Nah, lalu picu siswa untuk mencari tahu. Bagus, hasil pengamatanmu baik. Silakan kamu cari. Itu informasi terkait dengan apa begitu ya. Mengapa hurufnya harus begini dan seterusnya. Jadi sebenarnya dengan permasalahan ini kita bisa meningkatkan levelnya Ibu. Saya setuju dengan Ibu, memang kalau ini soal aplikasi berarti dia lebih di C3 atau C4 gitu ya. Tetapi ketika kita balik posisinya bahwa ini untuk menemukan sesuatu, itu konsep monohibrid, dihibrid, kemudian penurunan sifat, lalu dominasi gen satu dengan gen lainnya. Nah, itu bisa sampai C4 atau bahkan C5 atau C6 gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan kemarin, maka ketika kita memberikan suatu permasalahan, masalah yang sama itu bisa di level yang berbeda Bapak Ibu. Jadi masalah yang sama ini, misalnya Bu Eli tadi kan mengatakan, ini saya berikan setelah siswa belajar tentang ini, dan tinggal mengaplikasikan. Berarti itu kan nanti di level C3 atau C4. Tetapi kalau masalah ini digunakan untuk masalah ini, saya berikan di awal pembelajaran untuk membantu siswa membangun konsep ini, berarti kan melalui soal itu, dia membangun sesuatu yang baru. Nah, itu sudah sebenarnya di level C6, Bapak Ibu. Nah, jadi inilah kembali kita lihat kemarin kan, ini adalah dimensi proses kognitif Bapak Ibu ya. Jadi dilihat bagaimana dengan masalah ini proses kognisi siswa yang terjadi, proses berpikir siswa yang terjadi, begitu ya. Nah, jadi inilah yang penting sebenarnya ya di dalam mengapa kita perlu belajar soal HOTS. Ya. Nah, dengan memberikan itu kita menciptakan sesuatu kondisi yang saya sering sebut itu sebagai kondisi mandiri untuk belajar. Kemandirian siswa untuk belajar. Kita harus ciptakan Bapak Ibu, harus berani. Karena kalau kita tidak pernah menciptakan situasi kemandirian belajar, siswa selalu tergantung kepada kita, maka ketika dia menghadapi situasi yang sulit, bingung dia. Dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Tetapi kalau dari SMP kita mulai biasakan menciptakan situasi siswa belajar mandiri, maka harapannya ke depan kita akan bisa menjadi bangsa yang lebih mandiri, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi ini contoh bagaimana soal yang sama bisa menghasilkan level yang berbeda Bapak Ibu ya, dengan proses yang berbeda begitu ya. Jadi ini yang mau saya katakan dari kemarin, bahwa berbagai situasi itu juga menentukan persoalan itu berada di posisi mana, C3, C4, atau C5, atau C6 begitu ya. Begitu Bu Eli, semoga memberi masukan dan pencerahan. Terima kasih Pak Hongki, jelas sekali, lebih paham lagi. Terima kasih masukannya. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mau memberi masukan atau komentar atau bertanya dengan apa yang dipaparkan Bu Eli tadi dan komentar saya ke Bu Eli, silahkan kalau masih ada yang perlu diklarifikasi. Tidak ada Bapak Ibu, baik. Itu komentar saya untuk Bu Eli. Mungkin dari Bu Eli sendiri, ini ada yang raise hand dari Pak Kris ya, Pak Kris SMP Katolik Pak. SMP Katolik Tanjung Pinang. Oke. Baik Pak Kris, silakan. Apakah akan mengomentari ini juga Pak Kris atau ada yang lain? Sebetulnya saya tidak ingin mengomentari Pak. Jadi ada sesuatu yang bisa saya terima tadi Pak, mengenai pemahaman konsep tadi, bahwa menggiring anak untuk proses belajar yang tingkat lebih lanjut. Tadi kan sebetulnya kan aplikasi Pak dalam persilangan
tadi menggunakan tabel tadi, tabel catur tadi. Nah, memang saya tangkap aplikasi, tetapi Bapak uraikan bisa menjadi level yang lebih sulit lagi karena menggiring anak memahami sendiri mulai dari mono menjadi D gitu. Nah, tetapi menjadi permasalahan juga dalam saya sebagai guru untuk mengarahkan ke sana karena pertama kembali lagi Pak ya, jadi kita terfokus pada jam belajar, kurikulum, kemudian pemberian materi, dan waktu yang harus tepat pada waktu perencanaan materi, sehingga kalau misalkan 3 kali pertemuan itu harus siap, sedangkan siswa atau intake-nya sendiri tidak mampu untuk mengalami hal tersebut atau pengalaman dalam pembelajaran yang levelnya lebih, maka kita akan terbentur dengan tidak tercapainya kurikulum itu, Pak. Jadi memang kita agak kesulitan di sini. Nah, maka hal itu memang memang kalau seperti tadi sudah aplikasi termasuk C4, kalau bagi saya sudah baik, tapi kalau menuntut ke level yang lebih dalam lagi, memang saya sering sebagai guru juga mungkin akan kesulitan, Pak. Itu komentar saya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kris. Ya, baik Bapak Ibu. Memang kita dibatasi oleh waktu, kesempatan, dan juga mungkin kemampuan begitu ya Bapak Ibu. Maka saya mencoba menawarkan solusi lain begitu ya. Jadi salah satu solusi yang saya coba tawarkan adalah dengan menggunakan model flip classroom begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang banyak bacaan, banyak referensi yang bisa mereka cari melalui internet. Nah, mungkin karena keterbatasan akses dan sebagainya, bisa jadi kita yang menyediakan gitu ya. Jadi menyediakan bahan-bahan bacaan untuk dibaca siswa sebelum mereka masuk ke kelas gitu ya, terkait dengan monohibrid, dihibrid dan sebagainya. Lalu di kelas itu tinggal mendiskusikan gitu ya. Jadi permasalahan ini menjadi kasus untuk didiskusikan. Jadi dari mungkin kita bisa juga membuat video pembelajaran yang menjelaskan tentang monohibrid dan sebagainya. Nah, itu kan di fase yang disebut fase belajar mandiri gitu ya. Nah, di fase belajar mandiri itu mereka belajar sesuatu. Nah, di ruang kelas kita tinggal menaikkan level yang mereka pelajari itu dengan pertanyaan-pertanyaan diskusi begitu ya. Memang situasi ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Jadi tetapi akan tidak mudah lagi kalau kita tidak pernah mencoba gitu ya. Nah, ini suatu budaya begitu ya. Budaya flip classroom itu menuntut budaya tertentu gitu ya. Termasuk di dalamnya saya katakan adalah kemandirian siswa dalam belajar. Tetapi ketika budaya itu tidak pernah kita budidayakan begitu ya, maka kan tidak akan pernah terwujud adanya budaya kemandirian dalam belajar. Nah, salah satu dari hasil penelitian kami begitu ya, mengapa situasi pandemi ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap anak dan guru adalah salah satu penyebabnya adalah kemandirian siswa dalam belajar. Selama ini siswa itu selalu memiliki asumsi bahwa guru itu satu-satunya sumber belajar. Sehingga dia merasa tidak ada sumber pengetahuan lain di luar guru yang benar gitu ya. Nah, justru di sini dengan belajar dari pandemi ini kita sudah belajar gitu ya. Mengapa siswa seringkali off cam padahal mereka Zoom dan sebagainya. Itu karena salah satu sebab dari penelitian kami itu adalah kemandirian belajar. Mereka tidak merasa bertemu dengan kita, diskusi dengan kita itu adalah sebagai kebutuhan, sebagai usaha untuk meningkatkan kemandirian mereka, gitu ya. Jadi mereka selalu berasumsi ya belajar itu ya diberitahu. Ya. Nah, itu yang paradigma itu yang harus kita bangun pelan-pelan
tinggalkan bahwa belajar itu ya bukan diberitahu, tetapi belajar itu kamu dari yang nggak tahu menjadi tahu. Bagaimana caranya? Ya, banyak referensi yang harus dibaca, banyak diskusi yang harus dilakukan. Benar, tuntutan kurikulum harus dipenuhi, tetapi ada event-event di mana kita tentu tidak hanya sekedar mengejar ketercapaian kurikulum gitu ya Bapak Ibu. Maka disinilah pilihan kita. Kita ingin menjadi sesuatu yang memiliki kelebihan dari sesuatu, ataukah kita hanya ingin memenuhi sekedar target kurikulum gitu ya. Nah, di beberapa kesempatan saya selalu bertanya Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan seluruh materi dalam kurikulum? Sudah. Lalu saya tanya, ketika Bapak Ibu bertanya kepada siswa di akhir tahun misalnya, kenaikan begitu ya, berapa persen sih pengetahuan itu yang bisa nyantol dalam mereka masih ingat gitu ya. Saya menduga tidak lebih dari 50% begitu ya. Lalu apa gunanya kalau kita selesai kurikulum tetapi ternyata yang diterima siswa tidak lebih dari 50% gitu ya. Nah, dengan paradigma yang sama kita bisa berpikir gitu ya. Mengapa kita tidak memberikan sesuatu secara lebih mendalam tetapi itu diingat begitu ya. Jadi di dalam teori belajar Bapak Ibu, sesuatu itu akan diingat dan tidak mudah dilupakan ketika pengalaman itu sangat berkesan gitu ya. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu, misalnya pengalaman apa yang paling berkesan dalam hidup Bapak Ibu? Nah, ketika Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan detail, dengan rinci pengalaman apa yang paling berkesan, itu berarti pengalaman itu teringat baik, tersimpan baik di long term memory. Mengapa pengalaman itu bisa Bapak Ibu jelaskan dengan detail, dengan baik? Karena itu paling berkesan. Nah, dari pengalaman itu mudahnya, berarti kan sebenarnya dengan kata lain, ketika kita mau menjadi membantu siswa untuk menciptakan pengetahuan-pengetahuan yang berkesan, maka usahakan pengalaman-pengalaman itu menjadi kesan yang baik dan disimpan di memori jangka panjang gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah menciptakan kemandirian belajar. Begitu ya. Itu yang saya bisa tanggapi Pak Kris. Tetapi ini kembali semua ke pilihan Bapak Ibu sekalian ya. Saya hanya mencoba untuk memfasilitasi begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Ongki. Sama-sama Pak Kris. Boleh saya melanjutkan lagi untuk share punya saya Pak mengenai permasalahan? Boleh, silakan. Ya. Pak Dani. Baik Pak, saya jadikan co-host. Nah, saya